Patricia Evelyn. Hari ini aku akan membahas suatu film yang berjudul The Accountant. Nah, di sini spesifiknya aku akan membahas seseorang karakter yang bernama Christian Wolff. Christian Wolff ini siapa sih? Nah, Christian Wolff ini adalah karakter utama dari film The Accountant yang menderita suatu penyakit mental yang namanya Fragile X syndrome. Nah, seperti yang kita tahu, si Christian Wolff ini kan menderita suatu penyakit mental yang namanya Fragile X syndrome. Sebutan awamnya itu autis. Selain itu, dia juga menderita suatu penyakit mental yang lain namanya OCD. OCD itu apa? OCD itu kalau misalnya saya jelaskan lebih gampangnya, dia itu seperti kalau misalnya dia mau melakukan sesuatu harus benar-benar selesai, gak boleh ada yang kurang. Untuk lebih jelasnya tentang OCD yang tadi aku jelaskan, kalian bisa nonton di cuplikan berikut. Nah, itu cuplikan OCD. Tanpa banyak-banyak bicara, ayo kita mulai bahasannya. Pertama dari makna dan tujuan hidup. Nah, makna dan tujuan hidup dari Chris Wolff ini adalah untuk memuaskan kebutuhan dari mental disordernya. Aku akan membahas tentang Christian Wolff berdasarkan teori Erik Erikson. Nah, menurut teori Erik Erikson, ada 8 macam teori, dan yang ada di PPT adalah 8 yang mewakili dari sifat Christian Wolff. Selanjutnya, sekarang kita beralih ke attachment theory by John Bowlby. Menurut attachment theory dari John Bowlby, ada 3 macam attachment, yaitu secure attachment, kemudian anxious ambivalent attachment, terus yang terakhir adalah anxious avoidant and dismissive avoidant attachment. Jadi menurut saya si Christian Wolff ini lebih ke arah secure attachment. Kenapa menurut saya lebih ke arah secure attachment? Karena perilaku yang ditujukan oleh Christian Wolff lebih menunjukkan secure attachment yang dapat dibuktikan dari rasa sayangnya terhadap kedua orang tua barunya. Selanjutnya, next kita bahas teori Karen Horney tentang anxiety yang berhubungan dengan si Christian Wolff. Dari keseluruhan teori tentang anxiety ini, saya memilih 2, yaitu moving away from people dan moving towards people. Kenapa saya memilih keduanya? Pertama, saya akan bahas dari moving away from people, karena si Christian Wolff ini memiliki suatu kelainan mental yang menyebabkan ia kesulitan bersosialisasi. Akhirnya, ia mengisolasi diri sendiri dan kurang pandai bergaul dengan orang lain. Kemudian, berikutnya moving towards people. Moving towards people ini saya memilih demikian karena setelah bertemu dengan tokoh yang bernama Dana Cummings, Christian Wolff ini menjadi attached karena menurutnya tokoh Dana sangat mengerti keadaannya. Selanjutnya, kemudian aku akan membahas tentang teori Sigmund Freud yang membahas tentang defense mechanism. Berdasarkan teori Sigmund Freud tentang defense mechanism, saya mengambil regression. Mengapa saya mengambil regression? Karena Christian Wolff ini menunjukkan sifat regression yang dapat dilihat dari perilakunya yang selalu mengulang-ulang, umumannya ketika ia diberi suatu trigger berupa rasa panik. Selain itu, ia juga sering berperilaku seperti layaknya anak kecil. Selanjutnya, sebenarnya metodenya ada macam-macam, cuman untuk mempersingkat waktu, aku memilih yang Cognitive Behavioral Therapy by Albert Ellis and Aaron Beck. Nah, melalui metode ini, Christian Wolff itu dapat memperbaiki kelainan mentalnya dengan cara mengubah pemikirannya terhadap lingkungan di sekitarnya. Dengan begitu, dia dapat mengenali perasaan orang-orang di sekitarnya sehingga ia dapat mempelajari emosi dan perasaan serta dapat mengimplementasikannya pada perasaannya sendiri.